Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Kaum muslimat jamaah majelis ta'lim yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini, di hari Ahad, kita akan kembali melanjutkan dari kajian rutin kita dengan judul kitab Sifatul Zaujati Salihah, sifat-sifat seorang istri yang salihah. Kitab yang ringkas ini adalah karya dari Syekh Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahumullah ta'ala. Dan kita telah menyebutkan dari sifat yang pertama yang disebutkan oleh beliau hafidhahullah ta'ala, bahwa seorang wanita muslimah ketika dia berkeinginan untuk menjadi wanita atau istri yang salihah, maka dia dituntut untuk memperhatikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketaatan dia kepada suaminya. Dan ini dari sifat yang mendasar yang hendaknya dimiliki oleh seorang wanita muslimah. Selalu dia ingat di dalam hidup dan kehidupan dunia ini, apalagi ketika dia sudah berumah tangga, maka ada kewajiban dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk dia tunduk dan taat beribadah kepadanya. Dan ada kewajiban dia sebagai seorang istri, dia juga harus taat kepada suaminya. Oleh sebab itu, hendaknya para wanita muslimah menyibukkan diri mereka di rumah-rumah mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para wanita muslimah untuk menetap tinggal di rumah mereka, sibukkan dengan dua perkara yang telah kita sebutkan tadi. Kurangi dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jauhkan diri anak kita dari hal-hal yang tidak
mendatangkan manfaat, apalagi perkara-perkara yang di dalamnya terdapat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya mereka memperhatikan dari kehidupan mereka di dalam rumah tangga, dan juga harus punya perhatian yang tinggi kepada anak-anak mereka. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala pada sifat yang berikutnya, thumma min sifati zawjati salihah al-hadaru minasyaitan ar-rajim wa syaitanu muhimmatuhu fi hadhil hayat al-ifsad, ifsadud din wa ifsadul khuluq wa ifsadul muamalah wa ifsadul ishra wa ifsadul ukhuwah wa ifsadu kulli ma huwa khairun wa fi kulli yawmin yab'atsu bu'utsan wa yursilu jundan lil qiyami bihadhil mahammi. Pada sifat yang berikutnya dari sifat-sifat istri yang salihah, al-hadaru minasyaitan ar-rajim, adalah hendaknya mereka selalu waspada, berhati-hati dari berbagai tipu daya, bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kita menemukan, membaca atau mendengarkan di dalam Al-Quranul Karim ada seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka catat bahwa kata para ulama kita, di dalamnya ada dua pelajaran yang berharga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, merekomendasikan keimanan kepada kita. Wahai segenap orang-orang yang beriman, ini nikmat, kita diseru dengan seruan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita disuruh dipanggil dengan panggilan keimanan, maka ketika kita menyadari ini adalah nikmat, diharuskan untuk kita mensyukuri dari nikmat itu, yaitu dengan kita menjalankan keharusan, konsekuensi dari seruan keimanan tersebut. Kita diperintah untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Kemudian wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang amat nyata. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita jangan sampai tertipu oleh syaitan. Jangan sampai kita dilalaikan oleh syaitan sehingga kita mengikuti dari bisikan-bisikan langkah-langkah syaitan tersebut. Di dalam ayat yang lain,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum adu, fattakhiduhu adu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kalian. Kita diperintah untuk menjadikan syaitan sebagai musuh kita. Jangan sampai kita berkawan, berteman, mengikuti syaitan. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu mengajak dari golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ini akhir dari tujuan syaitan. Bagaimana ya seorang wanita muslimah, ya seorang istri yang tadinya baik di dalam rumahnya, dia sibuk untuk memperhatikan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tanggung jawab dia sebagai seorang istri. Dia taat kepada suaminya, dia perhatikan dari putra dan putrinya. Syaitan tidak akan pernah tenang melihat hal tersebut. Dia selalu akan berusaha untuk menggelincirkan, menjatuhkan wanita muslimah tersebut. Oleh karenanya, ini harus dipahami. Dan syaitan itu sudah hidup ribuan tahun yang lalu. Dia sudah memiliki berbagai pengalaman di dalam menjatuhkan, menggelincirkan manusia. Dan syaitan dari hal yang terpenting yang dia lakukan di kehidupan dunia ini adalah melakukan kerusakan. Jadi kalau ada hubungan yang baik terikat dengan cinta karena Allah Subhanahu wa taala di tengah keluarga, maka syaitan pasti akan masuk dengan berbagai cara di dalam rumah tangga tersebut sehingga terjadi percecokan yang akhirnya terjadi perpisahan, perceraian. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ifsaduddin, dia akan merusak dari agama, merusak akidah, keyakinan dari seorang suami, istrinya dan juga anak-anaknya. Wa ifsadul khuluq, akan merusak dari akhlaknya. Wa ifsadul muamalah, dan juga syaitan itu akan merusak dari para wanita tersebut muamalahnya. Bagaimana dia berinteraksi dengan suaminya yang tadinya baik, penuh cinta, kasih sayang, rahmat. Masuk syaitan, dia menginginkan untuk mengubah dari hal tersebut, sehingga terjadi kebencian, saling curiga, terjadi permusuhan, pertengkaran yang tadinya hanya sekedar lisan, kemudian berujung kepada pemukulan, bahkan ada yang terbunuh. Dan ini semuanya dari misi syaitan untuk menghancurkan dari rumah tangga kaum muslimin. Wa ifsadul isyrah, dihancurkan keluarganya. Jelas ya? Wa ifsadul ukhuwah, dia hancurkan persaudaraan. Yang tadinya mereka sesama saudara, sesama saudari, saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling menyayangi. Syaitan tidak akan pernah tenang melihat hal tersebut. Dia akan terus berusaha untuk menghancurkan dari kecintaan tersebut, sehingga dia putus dari silaturahim itu. Jelas ya? Kalau
yang tadinya kalau dia sesama saudara, punya hubungan rahim, punya hubungan kekerabatan yang dekat dari ayah atau ibu ke atas, yang tadinya sering saling berkunjung, menyambung silaturahim, maka syaitan pasti akan berusaha untuk memutuskan dari silaturahim tersebut. Jelas ya? Dan silaturahim itu kalau memang mereka memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, jelas ya? Ya, bukan silaturahim dalam bahasa Indonesia kita. Walaupun tidak ada hubungan, tapi dibuat acara silaturahim. Itu keliru dalam pembahasan syariat. Dia tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana yang disebutkan di dalam sejumlah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian syaitan ini merusak setiap apa yang di dalamnya ada kebaikan. Kalau ada kebaikan, pasti syaitan berusaha untuk merusak hal tersebut. Wa fi kulli yaumin, dan pada setiap hari, yab'atsu bu'uthan wa yursilu jundan lil qiyami bihadhil maham. Syaitan itu mengutus utusannya, mengirim tentaranya untuk melancarkan visi dan misinya di dalam merusak di tengah kaum muslimin. Jelas ya? Jadi setiap hari ya, syaitan itu tidak pernah berhenti mengutus utusan, mengirim tentara untuk membuat kerusakan di tengah kaum muslimin, apalagi di tengah keluarga. Ini yang paling diharapkan oleh syaitan, terjadi percecokan, pertikaian, pertengkaran di tengah keluarga antara seorang suami dan istrinya berpisah. Itu yang paling diinginkan oleh syaitan. Jelas ya? Kemudian kata beliau hafizallahu ta'ala, wa ta'ammal ma'i hadzal hadits wa huwa fi sahih Muslim min hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna iblisa yadhu arsha 'alal ma' thumma yab'athu sarayahu ay yursilu al-junuda wal bu'utha lil ifsad fa'adnahu minhu manzilatan 'adhamuhum fitnah yani aqrabum ilayhi 'adhamuhum fitnatan bainan nas yaji'u ahaduhum yani ahadu ha'ula'il junud fayaqulu fa'altu kada wa kada fayaqulu ma sana'ta shay'an thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi fayudnihi minhu ay iblis yudni hada minhu wa yaqulu ni'ma ant qala al-amash urahu qala fayaltazimuhu ay yahtadinhu wa yuqarribuhu minhu wa yudnihi idza farraqa baina al-mar'ati wa zawjiha. Kata beliau hafizallahu ta'ala, perhatikan, mari kita bersama untuk mencermati riwayat hadis ini di dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa yadau arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu. Kemudian dia mengutus dari beberapa pasukannya. Yursilul junud. Maksudnya dia mengutus bala tentaranya. Wal bu'uth, utusan-utusannya lil ifsad, untuk melancarkan visi dan misinya sehingga terjadi berbagai kerusakan dan keburukan. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Tiap hari seperti itu. Dari semenjak ribuan tahun yang lalu. Perhatikan, fa'adnahu minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Maka yang terdekat, yang paling dekat terhadap iblis ini dari para tentara-tentara syaitan yang telah diutus tadi adalah
yang paling besar melakukan fitnah. Jadi setelah mereka para syaitan ini diutus oleh iblis, ketika mereka kembali melaporkan hasil kerjanya kepada iblis, apa yang telah mereka lakukan, kerusakan apa yang mereka timbulkan, maka yang paling besar melakukan kerusakan fitnah, itulah yang paling didekatkan kedudukannya oleh iblis kepadanya. Jelas ya? Dianggap bahwa ini sudah pasukan tentara yang terbaik, karena semakin besar dia lakukan fitnah, dia membuat kerusakan, maka dia semakin dipuji oleh iblis, semakin didekatkan kedudukannya kepada iblis dengannya. Jelas ya? Yakni aqrabu ilaihi adamuhu fitnatan bainan nas. Yaitu yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar melakukan fitnah kerusakan di tengah manusia. Yaji wahaduhum, yakni ahadu haula'il junud. Maka datanglah salah seorang dari bala tentara iblis ini, dari golongan syaitan. Jadi iblis ini punya keturunan. Kalau keturunannya itu ada yang mukmin dan ada yang kafir. Kalau yang mukmin itulah jin-jin yang muslim, yang kafir itulah syaitan. Jelas ya? Jadi iblis mengutus utusannya. Kemudian mereka pun datang untuk melaporkan apa yang telah mereka lakukan di tengah manusia. Fayaqulu, maka dia katakan di hadapan iblis ini, fa'altu kada wa kada, saya sudah melakukan kerusakan fitnah ini dan itu. Fayaqulu, ma sana'ta syai'an. Kata iblis ini, belum ada yang kamu lakukan sedikit pun. Tidak teranggap itu fitnah, kerusakanmu yang sudah kau lakukan di tengah manusia. Oh, itu belum ada apa-apanya, kata iblis ini. Thumma yaji'u ahaduhum fayaqulu. Kemudian datang dari syaitan, tentara iblis yang lainnya. Fayaqul. Maka dia sampaikan apa yang sudah dilakukan kerusakan di tengah manusia. Katanya, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imratihi. Saya tidak meninggalkan si anu ini sampai saya memisahkan dia dengan istrinya. Bayangkan ya, syaitan ini begitu dahsyat semangatnya untuk merusak hubungan rumah tangga. Tidak dia tinggalkan sampai suami ini berpisah, mengucapkan kata cerai perpisahan kepada istrinya, baru dia tenang. Kemudian fayudanihi minhu, maka iblis dia dekatkan dari tentaranya tersebut. Wa yaqul, dan dia katakan, ni'ma anta, kamu adalah yang terbaik dari bala tentaraku seluruhnya. Mereka banyak melakukan kerusakan ini dan itu, tapi kamu telah berhasil memisahkan antara suami dan istri, kamu yang terbaik. Jelas ya? Ini yang paling diinginkan oleh syaitan, iblis. Jelas ya? Kalau kita melihat dari kenyataan realita yang terjadi, ketika hubungan rumah tangga itu rusak, maka kerusakan-kerusakan yang lain itu akan ikut. Di dalamnya ada hasad, di dalamnya ada ghibah, di dalamnya ada mencaci maki, di dalamnya ada pemukulan, bahkan ada pembunuhan, bahkan ada kekafiran, kesyirikan. Ya, seorang suami dirusak hubungannya oleh syaitan, maka datang ke dukun, melapor, ini istri saya sudah tidak cinta lagi kepada saya. Apa kira-kira bacaan-bacaan apa, jimat-jimat apa yang harus saya baca, ritual apa yang harus saya lakukan supaya istriku ini kembali cinta kepada saya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri karena dia lihat suaminya jarang pulang di rumahnya, ya selalu kalau ditanya banyak alasannya, akhirnya timbul kecurigaan, dimasuki oleh syaitan. Akhirnya datang ke dukun, minta supaya dilihat suaminya, di mana sekarang suaminya. Ya, syaitan ini namanya pendusta, dukunnya juga pendusta.
Akhirnya bercampur 1000 kedustaan. Dia katakan, suamimu ini ada di tempat sini dan sini. Dia lagi sama si ini dan si ini. Jelasnya akhirnya diberikan ritual-ritual tertentu, bacaan-bacaan tertentu agar suaminya itu kembali kepada dirinya, cinta lagi kepada dirinya. Ujung-ujungnya datang kemana? Ke dukun. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengkafirkan, mengeluarkan seorang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak kerusakan yang terjadi. Betapa banyak seorang suami membunuh istrinya karena dia dapati istrinya berselingkuh. Jelas ya? Dan itu karena syaitan. Yang tadinya istrinya mungkin bagus, beribadah, taat kepada suaminya, syaitan tidak akan pernah puas. Syaitan dia berikan terus jalannya, dia berikan terus jalannya. Dia berikan terus bisikan-bisikannya, was-wasnya, sehingga istrinya ini akhirnya terpengaruh. Apalagi sekarang ada media sosial, sangat mudah untuk saling berhubungan dengan siapapun. Jelas ya? Jadi kalau kita tidak sadari diri, ini sangat sulit. Oleh sebab itu, kita selalu ingat, ketika kita hadir di majelis ilmu, alhamdulillah kita mengingat Allah SWT. Kita jadikan syaitan itu sebagai musuh kita yang nyata. Kita tidak mau mendekati syaitan. Kita tidak akan mungkin mengikuti langkah-langkah syaitan. Itu yang selalu kita harapkan. Tapi ketika kita sudah pulang, berada di rumah-rumah kita, maka disitulah banyak ujian dan cobaan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk berilmu, mempelajari agama Allah SWT, supaya kita semakin takut kepadanya. Ada ilmu yang mengontrol dari sikap dan perilaku kita sebagai seorang istri. Kalau kita punya ilmu, ilmu itu yang akan mengontrol, mengarahkan kita, menjaga, membimbing kita. Jelas ya? Oleh sebab itu kata Wuhaib bin al-Warad rahimahullah ta'ala, ittaqillaha anta subba iblis ala niyatan wa anta sadiqu fi sir. Hati-hati engkau, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau mampu mencela iblis ketika dihadiri oleh banyak orang. Ada kawan-kawanmu, engkau berbicara tentang iblis, syaitan begini dan begitu. Tapi ketika engkau pulang, anta sadiquhu, engkau ternyata menjadi kawan, teman, sahabat dari syaitan itu. Ini berbahaya. Ketika sudah tidak ada orang, maka disitulah syaitan akan semakin berupaya untuk menjatuhkan kita. Jelas ya? Maka iblis tersebut mendekat dari syaitan itu, yang telah berhasil memisahkan antara suami dan istrinya. Jelas ya? Maka ini pelajaran ya bagi para wanita muslimah yang sudah berkeluarga ataupun yang belum berkeluarga. Untuk mereka selalu berhati-hati. Syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian. Jadikanlah syaitan itu adalah musuh kalian. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jelas ya? Perbaiki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Syekh Hafidhullah Ta'ala telah mengingatkan dasar dari perbaikan dan kebaikan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, innal ladzina taqaw idza massathum ta'ifatun minasyaitani tadakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaannya, apabila syaitan ini ingin mencoba menyentuh mereka, membisikkan mereka, menggelincirkan mereka, tadakkaru, maka seketika itu mereka langsung mengingat dengan ilmu yang mereka miliki. Fa idahum mubsirun, dan seketika itu pandangan mata mereka menjadi tajam. Jelas ya? Itu karena ilmu agama. Oleh sebab itu kita harus selalu dekat dengan ilmu yang akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, huna tahtaju az-zawjatu salihah an tatafaqqaha fi hadzal bab. Maka ketika dia mengetahui hal ini, maka di sanalah pentingnya bagi istri yang salihah untuk dia tafaqquh, mencermati, mendalami
dari bab ini, pembahasan ini. Wa anta'iya hadhil haqiqata wa kadzalika zawjuha. Untuk dia mencermati lebih dalam lagi hakikat dari apa yang dilakukan oleh syaitan ini, merusak di tengah keluarga. Demikian pula suaminya harus juga memahami hal ini. An ya'iya kullu wahidin minhuma. Setiap dari mereka harus memahami, mencermati anna thammata aduwan khafiyan yaraka wala tarah. Bahasanya di sana ada musuh kalian yang nyata, tersembunyi. Dia bisa melihatmu dan engkau tidak bisa melihatnya. Wa yajri minka majrad dam, dan dia mengalir padamu seperti mengalirnya darah di dalam tubuhmu. Jelas ya, pada urat-urat nadimu. Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan itu berjalan pada anak cucu Adam di dalam peredaran darahnya. Jelas ya? Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir jangan sampai syaitan ini melemparkan kejelekan ke dalam hati kalian. Ini dalam riwayat Bukhari Muslim. Yanfuthu wa yuwaswisu, meniup, membisikkan was-was, wa yakidu wa yamkuru, memberikan tipu daya, makar. Kullu dzalika yumarisuhu wa anta la tarah. Seluruhnya hal tersebut syaitan lakukan, dia lancarkan hal itu. Bersamaan dengan itu engkau tidak melihatnya. Jelas ya? Yulqi fi qalbika wa qalbiha al-wasawis. Dia lemparkan, dia tancapkan ke dalam hatimu dan ke dalam hati istrimu al-wasawis. Rayuan-rayuan, bisikan-bisikan, was-was. Wa yuqi'us syukuk, dan dia juga meletakkan keraguan-raguan sehingga ila antaqa'al adawat, sehingga terjadilah berbagai permusuhan, hasad-hasud di dalamnya. Walahu manafidu adidah, dan syaitan ini memiliki metode sarana yang amat banyak dalam hal tersebut. Walihada jati sunnatu bitahsini minhu inda dukhulil bait wa inda al-mu'asyara wa inda at-ta'am wa inda al-ghadab wa fi kulli amrin min al-umur yahtaju al-insanu ila tahsini min asy-syaitan lialla yusharikahu syaitanu fi ahli wa baiti wa waladihi fayahtaju yahsina nafsahu bil adhkaril mubarakah bil Qur'anil Karim wa da'awatil ma'thurah wa bil muhafadzati ala taatillah subhanahu wa ta'ala wa ibadatihi. Oleh sebab itu datang di dalam sunnah dari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membentengi diri ketika masuk ke dalam rumah. Ada doanya ketika melakukan hubungan ya suami istri, ada doanya ketika hendak makan, ketika marah, ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka ini harus dipelajari. Dan alhamdulillah di masa ini ya mudah ya untuk mendapatkan dari bacaan-bacaan doa-doa dan zikir-zikir itu. Jelas ya? Ya akhwat yang sudah hafal atau yang sudah ya sering ya membacanya bisa diajarkan kepada kawan-kawannya yang lain. Mungkin dia kirimi lewat WA doa-doa dari penjagaan-penjagaan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amat penting sekali untuk penjagaan bagi para wanita muslimah di rumahnya. Diajarkan juga kepada anak-anaknya bacaan-bacaan doa, jelas ya? Jangan sampai di rumahnya yang ada cuma suara-suara musik. Anak-anaknya tidak diajari untuk berzikir, berdoa, tapi ucapan-ucapan yang tidak penting yang diajarkan oleh kedua orang tuanya kepada anak-anaknya, maka jangan dilakukan hal tersebut. Jelas ya? Maka pada setiap perkara dari apa yang dikerjakan oleh manusia ini pada hal-hal yang baik, maka dia harus berlindung, membentengi dirinya dari syaitan. Jelas ya? Jangan sampai syaitan ini bersyirikat dengannya di dalam hal tersebut. Jangan sampai syaitan makan bersama dia.
Jangan sampai syaitan masuk ke dalam rumahnya bersamanya. Jangan sampai ada campur tangan syaitan ketika dia melakukan hubungan bersama suaminya. Jelas ya, ini harus dia jaga hal tersebut. Oleh sebab itu ada doanya. Fayahtaju ayuhassina nafsahu bil adhkaril mubarakah. Maka dia butuh untuk membentengi dirinya dengan zikir-zikir yang diberkati. Dan zikir pagi petang itu dia baca. Jelas ya? Bil Qur'anil Karim wa da'awatil ma'thurah. Dia membaca Al-Qur'anul Karim atau doa-doa yang ada di dalam riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya paling tidak dia sering membaca Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Dia baca dari apa yang mudah untuk dirinya. Karena secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, la taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra fi suratul Baqarah. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Jelas ya? Kenapa? Karena kuburan itu tidak dibacakan Al-Qur'an di dalamnya. Tidak dibacakan Al-Qur'an. Jadi kalau rumah seorang muslim dan muslimah jangan seperti kuburan. Dia harus membaca Al-Qur'anul Karim di dalam rumahnya. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Jelas ya? Kemudian dia menjaga untuk melakukan ketaatan, kontinu di dalamnya. Dia jaga dari ibadahnya. Kemudian kata beliau, idan min sifati zawjati salihah al-hadaru min kaidi syaitan wa nazaghatihi wa wasawisihi wa ma yulqihi fi nufus mimma yatarattabu 'ala al-isgha' lahu wa sama'ihi fasadul isra wa tahaddumu baiti az-zawjiyah. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, idan min sifati zaujati salihah. Jelaslah kalau begitu dari sifat-sifat istri yang salihah adalah waspada, berhati-hati dari tipu daya syaitan dan juga gangguan dari syaitan ini. Ya, kalau syaitan mengganggu, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu was-sami'ul 'alim." Dan apabila syaitan itu mengganggumu dengan sebuah gangguan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jelas ya? Hindarkan diri dari bisikan-bisikan syaitan. Segera untuk mencari sesuatu yang bermanfaat untuk dikerjakan. Jangan banyak melamun. Ini kebanyakan para wanita kalau tidak ada kerjanya melamun. Jelas ya? Larut dalam lamunan, akhirnya masuk syaitan. Ini juga banyak ya, terjadi hal-hal yang tidak bagus. Kalau wanita itu terlalu banyak menyendiri, dia sibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Jelas ya? Membaca, mendengarkan ceramah atau kajian, atau tidak dia murojaah Al-Quran, baca zikir. Jelas ya? Wa ma yulqihi fin nufus mimma yatarattabu 'ala al-isgha' lahu wa sama'ihi. Yaitu dengan syaitan ini melemparkan ke jiwa-jiwa manusia itu dari apa yang terdapat di dalamnya, kerusakan di tengah keluarga, dan juga meruntuhkan kehidupan rumah tangga. Kalau dia mentaati dari syaitan itu, dia dengarkan syaitan itu. Jelas ya? Jadi jangan sekali-kali dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan dia perhatikan. Jangan dia
mendengarkan dari bisikan-bisikan hawa nafsunya. Jelas ya? Itu bisa dilawan seluruhnya dengan ilmu dan kesabaran. Perbaiki ilmu agama. Kemudian kesabaran. Ini akan menepis dari berbagai godaan dan tipu daya syaitan. Wa kam minal usar wal buyut hasal al firaq alladhi lam yakun ba'dahu raj'atun bi ta'ati syaitan ittiba'il wasawisi walau anna kulla wahidin minhum ta'awwada billahi minasyaitonir rajim wa ibta'ada an nazaqati wasawisihi lamma waqa'at tilkal umuru wa lam yasul dzalika tafarruq. Betapa banyak dari kehidupan rumah tangga dan rumah-rumah dari kaum muslimin terjadi perpisahan, percecokan, perceraian yang setelahnya mereka tidak kembali lagi. Disebabkan karena taat kepada syaitan itu. Dia mengikuti dari bisikan-bisikan, was-was dari syaitan. Jelas ya? Kalau ada pertikaian, percecokan ada hal yang dia tidak senangi terhadap suaminya, sebelum masalah itu menjadi besar dia selesaikan terlebih dahulu. Jelas ya? Diselesaikan secepatnya. Kemudian jangan sampai dia melaporkan kepada orang lain atau orang-orang yang sebenarnya tidak butuh untuk diberitahu dari permasalahan yang terjadi di tengah keluarganya. Ketika dia cerita sama orang ini tidak bisa tahan lisannya, akhirnya dia cerita lagi kepada orang yang lainnya. Terdengar sambung menyambung dari mulut ke mulut, akhirnya yang tadinya sebenarnya masalahnya kecil jadi besar sampai ke telinga suaminya. Oh, ternyata istri saya ini menceritakan kejelekan-kejelekan saya begini dan begitu. Padahal tidak seperti itu. Masalahnya besar karena lewat lisan-lisan yang tidak bisa dikunci mulutnya. Jelas ya? Ini harus diwaspadai. Hati-hati. Ya, akhwat juga jangan suka membicarakan kehidupan rumah tangga orang lain. Urusi saja rumah tangga kita. Jelas ya? Perbaiki saja kehidupan kita. Tidak usah sibuk mengurusi kehidupan orang lain. Apalagi berbicara tentang suaminya, si ini dan si itu. Jelas ya? Ini pembicaraan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini hanya akan membawa kepada sesuatu yang tidak baik, keburukan bagi dirinya dan bagi keluarga yang dia ceritakan tersebut. Harus pandai menahan lisan. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih bagus dia diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Itu pilihannya cuma dua. Tidak bisa berucap yang baik sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, maka pilihan yang kedua dia diam saja. Jelas ya? Orang lain bercerita ini dan itu, biarkan saja mereka seperti itu. Kita tinggalkan. Tidak bisa kita nasihati, kita tinggalkan mereka. Jangan kita larut membicarakan orang lain. Yang terkadang kita tidak tahu hakikat yang sesungguhnya apa yang terjadi. Jelas ya? Kalau seandainya dia tidak menuruti dari bisikan syaitan, dia menjauh darinya, maka tidak akan terjadi perpecahan di dalam keluarganya. Wa kam minal buyut hasala fiha tafarruqun bisababi ta'ati syaitan. Betapa banyak kehidupan rumah tangga, rumah-rumah kaum muslimin itu terjadi perpecahan disebabkan karena tunduk dan taat kepada syaitan. Tidak meninggalkan syaitan. Harusnya disibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Sebagai seorang istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, taat kepada suaminya, maka ketika dia melihat suaminya ada hal yang kurang, maka dia berusaha untuk menutupi dari kekurangannya itu. Jangan dia ungkit-ungkit terus. Jelas ya? Jangan dia permasalahkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Harus dia pandai menerima kondisi dan keadaan suaminya. Dia syukuri hal tersebut. Ini biasanya hal-hal yang akan mengundang pertikaian. Tadinya masalahnya kecil, ini bisa menjadi besar kalau tidak segera diselesaikan. Dan apabila mereka tidak sibuk dengan ilmu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini harus diperhatikan. Intinya kalau dia ingin selamat, perbaiki ibadah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling dituntunkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya syaitan, dia berkata, wahai Rabbku, dengan sebab engkau telah menyesatkan saya akan menyesatkan mereka
Saya akan memperindah bagi mereka di kehidupan dunia ini. Walaghwiyannahum ajma'in. Dan saya akan berusaha keras untuk selalu menggelincirkan mereka, menjatuhkan mereka. Jelas ya? Ajma'in, seluruhnya tanpa terkecuali. Oleh sebab itu jangan merasa ya diri ya selamat dari syaitan ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang selalu ikhlas beribadah kepadamu. Keikhlasan ini mukhlasin, itu sudah menjadi sifatnya, ibadahnya, keikhlasannya dia, ketulusannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga hal tersebut. Jelas ya? Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa huna yanbaghi an nulahidha mulahadatan mufida an hadzal adu wal khafiyya alladhi yaraka wa la tarah sahibu khibratin wasiatin wa sahibu tajarub adidatin. Dan di sana ya juga penting untuk kita semestinya memperhatikannya, mencermatinya. Jelas ya? Ini akan mendatangkan manfaat. Bahwa musuh kita yang tersembunyi ini, dia melihatmu dan engkau tidak bisa melihatnya. Dan juga dia memiliki pengalaman yang luas. Sudah melakukan berbagai percobaan. Jelas ya? Dari zaman ke zaman, ribuan tahun yang lalu. Al-an indama yatahaddathuna an ba'dil khibarat lada ba'di asy-syarikat fa inna atwala khibratin qad tasilu ila al-khamsina atau 60 sanatan, lakinna khibrata iblis fil ighwa was saddi wa harfin nas wa iqa'il adawat khibratu alaf as-sanawat. Jelas ya? Ya sekarang kalau kita berbicara tentang sebahagian dari orang-orang yang menyebutkan dia punya pengalaman, misalnya ada ya rekan kerja kita di perusahaan, disebutkan dia punya pengalaman misalnya sudah sampai 50 tahun, 60 tahun. Oh maka ini adalah orang yang kita anggap, nah ini biasanya kalau dia bekerja, apa yang dia tangani ini biasanya akan berhasil karena sudah banyak pengalamannya. 50 sampai 60 tahun. Jelas ya? Ini biasanya orang-orang yang mudah untuk diterima sebagai pekerja di sebuah perusahaan. Sudah ada pengalaman kerjanya. Jelas ya? Ketahuilah, iblis ini pengalaman visi dan misinya melakukan percobaan, menggelincirkan manusia itu sudah ribuan tahun yang lalu lamanya. Jelas ya? Bagaimana ahlinya iblisin dalam menggelincirkan manusia. Ya, sebab itu ini yang harus kita selalu ingat dan perhatikan. Kam minan nasi dakhalul hufra. Kam minan nasi dakhalul hufar wa dufinu wa kanu min asara da'wati syaitanir rajim. Betapa banyak manusia itu yang mereka masuk ke dalam liang, kemudian mereka terkubur, itu disebabkan karena mereka adalah tawanan-tawanan dari seruan-seruan syaitan yang terkutuk ini. Jelas ya? Banyak pertikaian, ujung-ujungnya kematian. Itu terjadi. Kenapa? Karena pertikaian yang dimunculkan oleh syaitan ini. Wa min athari ifsadihi wa ighwaihi. Pengaruh dari kerusakan yang ditimbul oleh syaitan. Penyesatan dari syaitan. Wa lihada yahtajul baitul muslim ila ayuhassina nafsahu wa yasunaha wa yub'idaha minasyaitonir rajim. Oleh karenanya rumah seorang muslim dia butuh penjagaan untuk dia menjaga dirinya, menjaga dari rumah tangganya, dan menjauhkan dirinya, keluarganya dari syaitan yang terkutuk ini. Jelas ya? Ya saya kira ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini. Ini dari sifat yang kedua ya, telah selesai. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan membacakan sifat yang berikutnya, idkhalus surur ala zaujiha idza nadara ilaiha. Yaitu selalu menampilkan kebahagiaan di hadapan suaminya ketika suami itu melihat kepada dirinya. Jadi dia selalu berusaha untuk tampil maksimal di hadapan suami. Bagaimana caranya agar suami itu selalu berhasrat terhadap dirinya. Akhirnya, ya suami kalau kerja selalu memikirkan dirinya. Tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik di luar sana. Jelas ya? Karena dia cinta kepada istrinya. Semakin semangat bekerja, semakin fokus untuk mencari nafkah. Jelas ya? Nah, ini tugas dari seorang istri. Bagaimana dia
melakukan hal tersebut di tengah keluarganya. Ya, kita baca ya sebagian pertanyaan yang dimudahkan. Saya seperti takut dengan ikhwah, sehingga sepertinya saya takut untuk menikah. Mohon nasihatnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya sebenarnya takut atau khawatir yang berlebihan, bukan pada tempatnya. Jelas ya? Dia takut pada hal apa dulu? Kalau dia sudah memiliki keinginan dan kemampuan, maka harus dia menikah untuk menjaga dari agamanya. Jelas ya? Ini biasanya ya para wanita, ini nasihat ya, jangan terlalu banyak nonton film-film sinetron. Jangan terlalu banyak nonton film-film yang menampakkan kekerasan dalam hidup rumah tangga. Jelas ya? Ini yang bikin takut-takut ini. Hal yang seperti ini. Ya kalau dia sudah menikah, selama dia perbaiki dirinya, dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan pasangan yang terbaik untuk dirinya. Dan juga dia harus berusaha untuk memperbaiki dirinya. Itulah sebabnya kita mempelajari kitab ini, untuk kita memperbaiki diri. Jangan khawatir, jangan takut. Kalau ada sudah keinginan untuk menikah, ada seorang lelaki yang dilihat agamanya bagus, ada pekerjaannya, menikah secepatnya. Ini hanya bisikan-bisikan syaitan saja. Seperti ini. Kalau dia tunda-tunda, mengundur-undur waktu yang sebenarnya sudah selayaknya semestinya dia menikah, akhirnya nanti akan semakin sulit dia nikah. Dan inilah dari tipu daya dari syaitan. Jelas ya? Ya, laki-laki juga seperti itu. Kalau sudah punya kemampuan, kita memiliki anak laki-laki, ada kemampuannya, dia sudah dewasa, maka dinikahkan kalau memang sudah ada kemampuan. Dan kalau dia tidak menikah, itu bisa merusak dirinya, merusak agamanya. Jelas ya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'asyaras syabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai sekalian para pemuda dan pemudi, kalau sudah memiliki kemampuan menikah, jelas ya, maka menikahlah kalian. Itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kalau dia tidak mampu, maka dengan berpuasa, fa innahu lahu wija, maka itu yang akan memutus dari syahwatnya. Jelas ya? Apakah hadis tentang mengakhirkan salat Isya berlaku untuk perempuan dan laki-laki? Ya, jawabannya iya. Jelas ya? Kalau dia misalnya di suatu masjid bagi laki-laki dan imamnya mengetahui dari sunnah ini dan makmumnya juga memahaminya untuk diundurkan waktunya sampai waktu yang lebih afdol, maka itu lebih utama. Jelas ya? Tapi kalau dia di rumahnya, ya jangan dia undur-undur waktu. Dia khawatirkan nanti dia akan keluar dari waktunya. Maka dia berusaha sholat untuk melihat dari waktu di mana yang dia memiliki ya kemampuan untuk sholat. Kalau dia mampu untuk mengundurkan sampai waktu yang terbaik bagi seorang wanita, maka itu dia lakukan. Jelas ya?
Tapi kalau tidak, maka dia menjaga dari waktu itu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang beriman telah ditentukan dari waktu-waktunya. Asalnya salat pada waktunya. Tapi kalau salat Isya diberikan waktu afdal itu dia diundur. Diakhirkan waktunya. Dan juga kalau ada cuaca panas misalnya di waktu asar, bisa diundurkan dari waktunya sampai cuaca itu mendingin, sehingga bisa untuk melakukan sholat. Ini di masa Nabi SAW terjadi seperti itu. Kata Nabi SAW, fa'abridu lis-shalah fa inna shiddatal har min fay'i jahannam. Maka biarkanlah dulu sampai mendingin untuk sholat. Karena sesungguhnya hawa panas itu dari uapan api neraka. Jika seorang wanita baru mulai mempelajari ilmu agama, apakah yang sebaiknya dilakukan untuk mereka mempelajarinya? Yang pertama dia pelajari adalah permasalahan akidah. Ini yang paling penting, ini pokoknya. Jelas ya? Tapi kalau dia mampu untuk belajar juga yang lainnya, maka boleh saja. Jelas ya? Dia mungkin butuh untuk belajar mengaji, memperbaiki bacaan Al-Qur'annya karena dia seorang ibu. Dia butuh untuk mengajarkan kepada putra-putrinya, maka dia belajar. Dia cari tempat yang mengajarkan bacaan Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Dia belajar akidah, dia belajar fikih agar dia tahu bagaimana tuntunan tata cara ibadah yang benar. Dia belajar dari adab, sifat-sifat yang baik agar dia menjadi panutan terhadap putra dan putrinya di rumahnya. Jelas ya? Dan alhamdulillah kalau ya di tempat ini saya kira ya semuanya sudah lengkap ya, sudah ada. Pelajaran fikihnya ada, pelajaran akidahnya ada, pelajaran akhlaknya juga ada. Alhamdulillah. Ini hal yang kita ya syukuri. Mana lebih utama bagi wanita? Kajian online atau langsung datang ke majelis ilmu? Ya, kalau dia ya bisa untuk kajian online di rumahnya, artinya dia tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain, dia bisa konsentrasi fokus, ya mungkin itu lebih baik. Kalau dia merasa kalau dia keluar banyak hal yang tidak bagus, banyak hal yang tidak baik untuk dia, kalau dia keluar dari rumahnya. Tapi kalau dia datang di majelis ilmu, dia keluar dari rumahnya, ini ada hajat untuk dia belajar, maka ini juga adalah hal yang bagus untuk dia datang di majelis. Mungkin saja dengan dia duduk di majelis dengan kawan-kawan yang lain, ini akan semakin menambah semangat dirinya untuk belajar. Jelas ya, ada nasihat dari kawan-kawannya. Dia melihat ada teman-teman yang rajin mencatat, yang rajin ya belajar, ini akan memberikan motivasi kepada dirinya. Tapi kalau dia duduk di rumahnya, mungkin baru 2 menit, 3 menit sudah malas, sudah bosan, sudah disibukkan dengan hal yang lain. Ya, satu tangannya memegang HP online, satunya lagi tangannya membalas chat dari kawan-kawannya. Ini menyibukkan ya. Kalau dia langsung duduk di majelis ilmu, mungkin langsung dia dapatkan dari ilmu itu, dia dengarkan langsung. Tapi asalnya kalau dia bisa di rumah, itu lebih bagus lagi. Tapi tidak semua orang bisa untuk hal tersebut. Kalau dia dengar kajian online, dia dengarkan kajian online yang sifatnya audio. Jelas ya? Itu lebih bagus, lebih menjaga dirinya. Bagaimana jika seorang suami masih ingin tinggal bersama orang tuanya, padahal masih banyak saudara-saudaranya yang
serumah dengan orang tuanya. Apakah dosa istri suami yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah? Ya harusnya kalau ya keadaannya seperti ini, kalau memang membahayakan agamanya, apalagi dia seorang ya wanita, mungkin ya banyak dia akan berhadapan dengan orang-orang yang bukan mahramnya di rumah tersebut. Maka harusnya lebih bagusnya kalau dia mampu, dia cari tempat tinggal yang lain. Jelas ya? Jangan dia bergampangan dalam hal tersebut. Tapi kalau misalnya suaminya mungkin tidak ada kemampuan untuk hal tersebut, dia bersabar saja. Jelas ya? Ini masalah dosa, siapa yang tanggung, ini yang tanggung, itu tidak usah dipikirkan hal tersebut. Jelas ya? Perbaiki diri saja. Suami juga diingatkan juga. Diingatkan terus untuk sama-sama belajar, sama-sama beribadah. Jelas ya? Itu lebih bagus untuk menenangkan hati. Panjang. Mohon nasihat untuk seorang suami yang bersemangat dalam menuntut ilmu tapi kurang dalam mencari nafkah. Terlebih istrinya juga pandai mencari uang, berdagang. Saya tidak tahu ya ukuran tapi kurang dalam mencari nafkah, ya kurang di sini saya tidak paham. Saya tidak tahu ukurannya seperti apa. Mungkin bagi orang lain itu sudah sangat banyak ya. Tapi ada bagi seorang ya perempuan dianggap itu kurang. Tapi sebenarnya itu sudah bagus kalau dia mensyukurinya. Adapun suaminya dia rajin bersemangat dalam dakwah menuntut ilmu, itu jangan dia pertentangkan dengan pekerjaannya seperti itu. Dia nasihati saja, dia berikan saja masukan dengan cara yang baik. Jelas ya. Salah satu pintu rezeki itu adalah menuntut ilmu. Ada suatu ketika ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan saudaranya. Dia katakan bahwasanya saudaraku ini hanya menuntut ilmu saja. Dia malas bekerja. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bih. Jangan-jangan engkau mendapatkan rezeki itu disebabkan karena saudaramu yang menuntut ilmu itu. Jadi mungkin saja istrinya lancar rezekinya karena disebabkan oleh suaminya yang rajin menuntut ilmu. Jelas ya? Intinya hal-hal yang seperti ini jangan dia jadikan alasan-alasan untuk sehingga terjadi percocokan di tengah keluarga. Jelas ya? Ya kalau istri ada ya mata pencahariannya selama itu tidak melanggar syariat, dia bisa bantu suaminya, ya alhamdulillah ya, ada hal yang seperti itu. Tapi jangan dia merasa kalau dia sudah punya mata pencaharian sendiri, kemudian suami itu kayak sudah kurang wibawanya di pandangan matanya. Jangan seperti itu. Jelas ya? Jangan seperti itu. Nanti ada riwayat hadis yang akan kita sebutkan dalam kitab ini berkaitan dengan masalah itu. Tetap dia tempatkan suaminya itu sebagai pemimpin di tengah keluarganya. Bagaimana hukumnya jika seorang suami sudah mentalak istrinya, tapi beberapa bulan kemudian dia minta istrinya untuk kembali lagi dalam kondisi mereka belum cerai secara hukum? Ya kalau hal yang seperti ini diselesaikan di KUA ya, di kantor pengadilan. Di situ yang menentukan bagaimana model perceraiannya, sudah sampai di mana urusan perceraiannya. Jelas ya, kalau sudah dianggap bercerai, sudah dianggap pisah oleh hakim, maka tidak boleh mereka kembali lagi. Misalnya sudah jatuh talak 3, kecuali
si istrinya ini sudah menikah, baru boleh untuk menikah kembali. Jelas ya? Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira ini yang bisa kita baca dari pertanyaan. Semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari seluruh dosa dan kesalahan kita, menerima dari seluruh amalan ketaatan ibadah kita, melipat gandakannya. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana itu?